Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan satu nasihat yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah berkata, "Kafa bil mauti wa'idhan," cukuplah kematian itu sebagai penasehat, sebagai pemberi wejangan, sebagai pemberi peringatan. Wa kafa bid dahri mufarriqan, dan cukuplah masa memisahkan antara seorang dengan yang lainnya. Al-yawma fid dur wa ghadan fil qubur. Hari ini kita masih di rumah, besok kita akan di kuburan. Ini adalah nasihat yang agung. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian merupakan pemberi peringatan, adalah nasihat yang penting bagi kita seluruhnya, ya, karena betapa sering kita lupa dengan hari akhirat. Dan diriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan, ya, man aktsara dzikral maut, siapa yang sering mengingat kematian, ukrima bi tsalas, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah, dia segera untuk bertaubat. Yang kedua an-nasyat fil ibadah, dia akan semangat untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah ridha bil qalil, dia akan ridha meskipun yang dia dapatkan dari dunia hanya sedikit. Wa man nasya dzikral maut, siapa yang lupa dengan mengingat kematian, ubtuliya bi tsalas, maka dia akan diberi bencana dengan 3 bencana. Yang pertama taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Dan yang kedua, dia akan malas dalam beribadah, tenggelam dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah tidak ridha, adamur ridha bil qalil, dia tidak ridha dengan sedikitnya dunia. Inilah yang terjadi, ya. Manusia di antara dua, antara dimuliakan dengan 3 perkara atau dihinakan dengan 3 perkara. Jika dia banyak mengingat kematian, maka akan nampak dari perilakunya, yaitu dia sering bertaubat, sering beristighfar, karena dia tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia akan semangat beribadah. Ini bukti bahwasanya dia ingat akan hari akhirat, dia tahu waktu dan umurnya cuma sedikit. Yang Nabi SAW pernah berkata, "Sholli sholata muwaddi'in," salatlah engkau seakan-akan ini salat terakhir bagimu. Sehingga orang yang merasa dia akan meninggal, dia akan semangat dalam beribadah. Yang ketiga, ridha bil qalil. Dia akan ridha dengan sedikit yang dia miliki. Dia tahu bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Dia tahu bahwasanya kematian bisa menjemputnya kapan-kapan saja. Tetapi jika seorang lupa dengan mengingat kematian, maka dia akan dihinakan dengan 3 perkara. Sebaliknya, kalau dia bermaksiat, maka dia taswif, menunda-nunda taubat. Dia tidak bertaubat. Dia merasa umurnya masih panjang. Apalagi dia mungkin baca dulu, ya, kakek umurnya 70, kakek umur 80, saya masih 30, saya masih 20. Sehingga dia pun masih lama, dia merasa kematian masih lama, sehingga dia pun akhirnya menunda taubatnya. Kemudian dia malas dalam beribadah. Ya. Kenapa? Dia merasa saya ingin menikmati dunia, umur masih panjang. Yang terakhir, dia tidak ridha dengan yang sedikit, karena dia merasa dia akan hidup lama, sehingga dia berusaha mencari dunia sebanyak-banyaknya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, mengingat akan kematian adalah perkara yang sangat dianjurkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kematian? Kematian adalah makhluk sebagaimana kehidupan adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang
terbaik amalannya. Sebagaimana kehidupan diciptakan, kematian juga diciptakan. Makanya dalam hadis pada hari kiamat kala yu'tabil maut ala hayati al-kabsh. Pada hari kiamat kala akan dihadirkan kematian dalam bentuk seekor domba, kemudian disembelih di antara penghuni surga dan di antara penghuni neraka. Kemudian dikatakan ya ahlul jannah khuludun la mauta fih. Kekalah abadi, tidak ada kematian di dalam surga. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun la mauta fih. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kematian lagi dan akan hidup selama-lamanya karena kematian telah disembelih di antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kematian adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk disembelih. Dan sebagian pakar mengatakan bahwasanya ketika seorang dilahirkan di atas muka bumi ini dari bayi, kemudian dia mulai membesar, maka banyak pertumbuhan sel sehingga membuat dia semakin besar. Akan tapi di saat yang sama ada juga sel-sel yang mati, ya. Kemudian, ya, tetapi komposisi atau kuantitas yang bertumbuh lebih banyak daripada yang mati. Sampai pada usia yang mungkin di puncak muda, ya, mungkin seimbang. Nanti ketika dia sudah mulai tua, maka sebaliknya, ya, sel-selnya semakin melemah, sel-sel yang mati semakin banyak, ya, dan itu adalah proses kematian. Itulah proses kematian, ya. Maka sebenarnya kematian juga dalam proses, sebagaimana kehidupan juga berproses, kematian juga berproses pada saat yang sama hingga saatnya kemudian dia meninggal, apa karena selnya rusak atau karena dengan sebab-sebab yang lain. Dan sebab-sebab kematian sangatlah banyak, ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Man lam yamut bisayfihi, man lam yamut bisayf, ya, mata bi ghairihi, ya. Barang siapa yang tidak meninggal karena dikena tikaman pedang, maka dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian sangat banyak tapi semuanya menuju pada satu tujuan, yaitu adalah kematian. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan ulama ijma' bahwasanya tidak diketahui bahwasanya kematian itu harus pada sebab tertentu, pada umur tertentu, pada waktu tertentu. Enggak ada yang tahu. Ya, bahwasanya kematian itu tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan sebabnya, tidak ditentukan, ya. Ini hal yang samar bagi manusia. Manusia tidak tahu. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia, ya. Apa hikmahnya? Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal, di mana dia akan meninggal, ya. Dia tidak tahu, ya, umur berapa dia meninggal, hari apa dia meninggal, lagi di mana dia meninggal, dalam kondisi apa dia meninggal dia tidak tahu, dan sebab apa yang membuat dia meninggal dia pun tidak tahu. Ini semua rahasia. Di antara hikmahnya agar seorang terus semangat beribadah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikasih tahu kamu meninggal tanggal sekian bulan sekian di tempat ini, dia mungkin bermaksiat terus sepuas-puasnya, menjelang meninggal dia bertobat kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia, ya. Maka hikmah diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah hilang. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah merahasiakan, ya, kematian seseorang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal. Maka dia tidak tahu kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, dalam kondisi apa dia dicabut nyawanya, dan sebab apa dia dicabut nyawanya. Seseorang bisa saja berada pada kondisi dan dia di mana dia merasa dia akan selamat dari jatuh. Saya tidak akan jatuh. Ya mungkin dia lagi ditanam, jatuh dari mana, ya. Karena dia tidak berada di tempat yang tinggi. Saya tidak akan jatuh. Atau dia merasa dia akan selamat dari misalnya tenggelam, dia ada di darat. Saya tidak akan tenggelam karena lagi di darat, ya. Misalnya, atau seorang misalnya merasa saya akan selamat dari namanya kebakaran karena dia sedang di air misalnya. Air bukan tempat kebakaran. Tapi tidak seorang pun merasa selamat kematian akan datang pada dia. Karena kematian akan datang pada dia bisa kapan saja. Mau di udara, mau di darat, mau di laut, dalam kondisi sakit, dalam kondisi di puncak-puncak sehat, tiba-tiba saja malaikat maut bisa mencabut nyawanya. Ini diketahui oleh
seluruh manusia. Bahwasanya kematian datang dengan tiba-tiba di saat seorang di puncak-puncak gembira, di saat seorang merasa di puncak-puncak sehatnya, di puncak-puncak ketenarannya, di puncak-puncak kekayaannya, misalnya tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Karenanya disebutkan bahwasanya Abul Atahiyah ketika bertemu dengan Harun Ar-Rasyid rahimahullah, maka Harun Ar-Rasyid meminta nasihat dari Abul Atahiyah, seorang penyair muslim. Maka dia pun menyampaikan syairnya, ya. Dia berkata, la ta'manil mauta fi tarfin wala nafasin. Janganlah engkau merasa aman dari kematian, meskipun hanya sekedap dalam sekejap mata, jangan merasa aman, dan meskipun hanya nafas yang kau keluarkan, setiap nafas yang kau keluarkan, jangan kau merasa aman dari kematian, karena kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Walau tamanna'ta bil hujjabi wal harasi, meskipun engkau dijaga oleh para penjaga, ya, bodyguard, ya, jangan kau merasa aman dari kematian. Wa'lam bi anna sihamal mauti nafidatun, ketahuilah bahwasanya panah kematian pasti menembus dada siapa saja. Fi kulli mudarra'in minna wa mutarrisin, setiap orang yang pakai baju besi maupun memakai tameng, kalau kematian datang akan menembus dadanya dan akan dia dicabut nyawanya. Tamengnya, baju besinya tidak akan bisa menghalanginya dari kematian. Ma balu dinika tarda an tudannisahu wa thawbu nafsika maghsulun minad danasi. Kenapa kau ridha agamamu terkotori dengan maksiat-maksiat, sementara engkau tidak ridha bajumu yang kau pakai terkotori dengan kotoran-kotoran. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Engkau ingin selamat tapi kau tidak menempuh jalan keselamatan. Inna safinata la tajri 'alal yabisi. Sungguhnya kapal tidak mengalir atau tidak berlayar di atas daratan. Maka disebutkan Harun Ar-Rasyid rahimahullah kemudian menangis ketika mendengar bait syair ini. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi kematian. Mau raja, mau bodyguardnya banyak. Bagaimana dia mau dijaga semua bodyguard? Bodyguardnya saja meninggal dunia. Bodyguard saja meninggal dunia. Ya. Kita mendengar berita tentang misalnya Abdul Aziz Al-Fagham rahimahullah ta'ala, ya, bodyguardnya Raja Salman yang sempat menarik perhatian dunia ketika itu dengan kehebatannya, ahli dalam segala hal, dengan bodinya yang tinggi, dengan pandangannya yang awas. Semua orang terpukau dengan dia, tiba-tiba meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal dunia. Ya, bagaimana seorang raja berlindung di balik seorang bodyguard juga meninggal dunia. Maka benar kata Abul Atahiyah, la ta'manil mauta fi tarfin wala nafasin. Jangan kau merasa aman dari kematian meskipun dalam sekejap mata, meskipun nafas yang kau keluarkan, ya, sekali hembusan nafas. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian akan mendatangi orang kemanapun dia berlari. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kau menghindar darinya, dia pasti akan mendatangimu. Bahkan sebagian ulama mengatakan kematian bukan dari belakang, dia datang dari depan. Kau berlari menjauh darinya dan dia datang mendekatimu. Karena setiap hari kita sama-sama berjalan menuju titik kematian. Kita semua sedang di atas rel menuju titik kematian, tujuan yang sama, cuma kita tidak tahu siapa yang duluan sampai. Yang di depan kita atau di belakang kita, kita enggak tahu posisi kita di mana. Tapi kita sama-sama sedang menuju titik kematian. Dan titik kematian tersebut datang menuju kita. Fa innahu mulaqikum. Dia akan menemui kalian. Seorang boleh saja lari dari kematian dengan berolahraga, boleh, tidak jadi masalah. Berolahraga, minum vitamin, kemudian melakukan sebab-sebab kesehatan. Tapi kalau kematian sudah datang, dia tidak akan bisa lari darinya. Betapa sering seorang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Tidak ada probability dalam benaknya ada 1% dia meninggal, enggak ada. Dia keluar dengan senang-senangnya, dengan perencanaannya dan planningnya yang begitu panjang, tiba-tiba keluar meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal dunia, entah serangan jantung, entah ketabrak, entah ditembak orang, entah pesawat jatuh, entah tenggelam. Dia keluar rumahnya tidak 1% pun dalam benaknya dia akan meninggal, tahu-tahu Allah mencabut nyawanya. Karena kematian memang datang mengejar seseorang. Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kalian akan ditemui oleh kematian. Dimanapun kalian berada. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian sedang berada di benteng yang kokoh. Ya.
Kalau kematian datang, kita tidak bisa menghindar. Mau berlindung di mana? Mau di benteng yang kokoh, dengan pasukan yang banyak, dengan pengawal yang banyak, ya. Bersembunyi dalam kamar, kalau kematian datang kapan saja, maka tidak bisa seorang terhindar darinya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir, yang berkuasa atas makhluknya. Makhluknya menjalankan aturan-aturannya. Semua berjalan sesuai dengan takdirnya, ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya, ya. Hamba-hambanya, ya, tidak bisa berkutik. Ketika Allah membuat dia harus sakit, maka dia akan sakit. Meskipun dia berusaha sehat, segar bugar, tapi kalau dia sakit akan sakit. Kapan Allah ingin membuat dia jatuh dari jabatan yang tinggi menjadi rendah, Allah mampu. Dan dia meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah berkehendak, maka jabatannya akan jatuh, ya. Kalau dia berusaha untuk sekaya-kayanya, tapi kalau Allah berkehendak dia jatuh miskin, maka dia akan jatuh miskin. Manusia tahu dia di luar kemampuan, banyak hal terjadi di luar kemampuannya, banyak. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, dia tahu banyak kejadian di luar kemampuannya, di luar kehendaknya. Tidak usah jauh-jauh. Salah seorang dari kita pulang ke rumah, tahu-tahu diomelin istri, di luar kehendak tidak. Mau pejabat, mau apa, istri dia ngomel selesai. Di luar kehendak dia. Tapi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau diapain? Mau uangnya banyak, mau jabatannya tinggi, kalau pulang diomelin istri, mau diapain? Jadi kita ini banyak kejadian menunjukkan kita ini makhur. Kita tidak bisa apa-apa, kita ini lemah. Dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkara yang paling berat, ya, kita tahu Allah membuat seorang dari jaya menjadi hina, dari kaya menjadi miskin, dari sehat menjadi sakit, ya. Ya. Dari tinggi menjadi rendah. Tapi semua mungkin bisa dihadapi. Tapi kalau sudah Allah kuasakan seorang dengan kematian, maka ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas hamba-hambanya. Wa yursilu 'alaikum hafadhah, dan Allah kirim malaikat hafadhah yang mencatat amalan kalian. Benar, semuanya berjalan di atas kuasa Allah, tapi Allah juga kirim malaikat sebagai hujah argumentasi bagi Allah pada hari kiamat atas hamba-hambanya. Yang malaikat tersebut hafadhah, tugasnya mencatat seluruh amalan hamba, yang baik maupun yang buruk. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai jika kematian datang kepada salah seorang dari kalian. Tawaffathu rusuluna, maka para utusan-utusan kami, yaitu malaikat maut dan, ya, rombongannya. Ya, malaikat maut disebutkan malaikat maut cuma satu, tapi anak buahnya banyak. Makanya Allah menggunakan kata rusuluna, yaitu para utusan-utusan kami. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, maka datanglah utusan-utusan kami untuk mencabut nyawanya, dan mereka akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak diakhirkan dan tidak dicepatkan sesuai dengan waktunya. Maka itulah kekuasaan Allah kepada seseorang. Lihat, siapapun orangnya tidak akan bisa lari kematian. Mana raja-raja yang hebat, yang punya kekuasaan luar biasa, meninggal. Mana Fir'aun yang mengaku sebagai raja, kemana dia? Sudah selesai, meninggal. Mana kaum Samud, mana kaum 'Ad yang bangga dengan kekuatannya, mana kaum Samud yang bangga bisa, ya, membelah gunung untuk dijadikan rumah, kemana mereka? Sudah tiada, ya. Mana orang-orang kaya yang kita lihat bangunannya masih tersisa? Orang-orang yang sudah tidak ada. Ini bangunan siapa yang bangun? Si fulan, si fulan, si fulan, datuk fulan, daeng fulan, sudah tidak ada. Kekayaan tersebut tidak menunda umur mereka sedikit pun. Jabatan mereka tidak menunda umur mereka sedikit pun. Jangan menyangka bahwasanya harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki bisa menunda sedikit pun umur kita. Tidak ada. Ya. Itulah sifat orang kafir yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a mala wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah." Kalla. Yaitu yang mengumpulkan harta-harta dan menghitung-hitungnya setiap hari, selalu dihitung harta saya berapa. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. Seorang meninggal di puncak-puncak kekayaan.
seorang meninggal di puncak-puncak kejayaan. Oleh karenanya kalau Allah sudah tetapkan kematian, ya maka tidak ada yang bisa menghindarinya. Dan itulah ya fenomena atau pernak-pernik kehidupan. Ada kehidupan, ada kematian. Seorang penyair berkata, "Thamaniyatun la budda minha 'alal fata wa la budda an tajri 'alaihi thamaniyah." 8 perkara yang pasti akan melewati seorang pemuda. Dan 8 perkara ini pasti menjalani seorang pemuda. Apa 8 perkara tersebut? Sururun wa hamun. Sururun wa hammun. Kegembiraan dan kesedihan. Wajtima'un wa furqatun. Pertemuan dan perpisahan. Begitulah kehidupan kita. Wa yusrun wa usrun. Ada kemudahan, ada kesulitan. Wa saqmun wa afiyah. Ya. Ada namanya sakit dan ada namanya sehat. Kita berkumpul, kita akan berpisah. Berpisah secara fisik atau berpisah dengan kematian. Ya. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah yang kau sukai, kau akan meninggal dunia. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan meninggal dan mereka akan meninggal. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa yang kau sukai, kau pasti akan berpisah darinya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kematian telah datang, maka tidak ada yang bisa lari, siapapun dia. Karenanya dalam riwayat yang sahih ketika Nabi Daud alaihissalam yang begitu hebat, sejak muda dia sudah jago berperang, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Nabi Daud alaihissalam terkenal jagoan, semua orang takut dengan Nabi Daud. Namun ketika malaikat maut datang masuk ke tengah rumah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud bertanya, kok bisa ada orang masuk di rumahnya? Nabi Daud alaihissalam berkata, siapa engkau? Maka malaikat maut berkata, ana alladzi la ahabul muluk. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja manapun. Wala yamtani minil hujab. Dalam riwayat wala amtani minal hujab, dan tidak ada pengawal-pengawal yang bisa menghalangiku. Kata Nabi, kalau begitu engkau adalah malaikat maut. Ya. Kalau begitu engkau adalah malaikat maut. Jika maut telah datang maka la mafar, tidak ada tempat untuk kabur, tidak ada tempat untuk berlindung. Jika waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tiba waktunya maka tidak akan ditunda dan tidak akan dipercepat sedikit pun. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayat tentang kematian. Tadi beberapa ayat sudah kita sebutkan, seperti ya, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada maka kalian akan ditemui oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musyayadah, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Di antaranya juga Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan ini kita tahu lafal kullu adalah lafal umum. Kullu nafsin, setiap jiwa, semua yang berjiwa, laki atau perempuan, ya, tua atau muda, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, terkenal atau tidak terkenal, dha'iqatul maut, dia akan mencicipi kematian, ya. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tubuh yang merasakan kematian dengan kata dha'iqah. Dha'iqah itu artinya mencicipi. Padahal dalam bahasa Arab dzauq itu adalah rasa, adalah yang dilakukan oleh indera lisan, mencicipi, ya. Pahit atau manis, asin, ya, atau tawar, ya. Maka dengan menggunakan lidah mencicipi. Para ulama membahas kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian dengan dicicipi. Setiap kalian akan mencicipi namanya kematian. Ini disebut dengan kinayah, ya, kiasan, ya, untuk menunjukkan bahwasanya seakan-akan Allah berkata kalian akan merasakan kematian seperti kalian meminum sesuatu, ya. Karena dekatnya kematian tersebut, seorang minum dekat, dirasakan benar-benar, bukan dari jauh dia merasakan, bukan dari hangat dari jauh atau dia merasakan terik dari jauh, tidak, langsung dia rasakan dalam tubuhnya, dalam mulutnya.
dalam mulutnya, dan benar-benar kematian tersebut merasuk dalam raganya. Maka digunakan kata mencicipi. Apalagi dalam banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya kematian itu benar-benar pedih dan perih. Ya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sungguhnya pada kematian ada sakarat. Sakarat itu adalah kondisi yang berat menjelang kematian. Ya. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq. Dan ketika datang sakaratul maut dengan kebenaran, pasti datang. Dengan nyata menimpa seorang, yaitu kondisi sangat syukur dalam bahasa Arab, dari sakara artinya sesuatu yang tertutup, seperti orang kalau minum khamr disebut dia sakir, yaitu dia apa namanya? Dia mabuk ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua yang memabukkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Semua yang menutupi namanya khamr, menutup otak ya. Makanan yang bisa membuat orang mabuk menutup otak, minuman yang bisa membuat orang mabuk menutup otak, termasuk khamr, termasuk hirupan aroma tertentu yang bikin seorang mabuk disebut dengan khamar. Apapun yang membuat seorang bisa tertutup otaknya dengan kelezatan disebut dengan khamar. Nah, kenapa disebut dengan sakratul maut? Karena kondisi yang sangat genting, yang sangat payah membuat seorang antara hidup dan mati, antara sadar dengan tidak sadar, kena kepayahan yang dia rasakan. Maka disebut dengan sakaratul maut. Itu kondisi-kondisi berat yang dihadapi oleh seseorang sebelum kematiannya. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Seandainya kalian bisa melihat tatkala orang-orang zalim fi ghamaratil maut, ditafsirkan dalam kondisi sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat ya membentangkan tangan mereka, menghajar mereka, memukuli mereka, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian. Namun ini perkara yang gaib, orang enggak lihat. Makanya Allah mengatakan walau tara idzal zalimuna. Kalau seandainya kalian melihat tapi tidak kelihatan. Bisa saja orang tersebut dalam kondisi tubuhnya baik tapi sesungguhnya dia sedang tersiksa, nyawanya sedang tersiksa namun dia tidak bisa melihatnya. Terkadang Allah menampakkan, terkadang. Tapi hukum asalnya kondisi orang tatkala ya disiksa oleh malaikat dalam kondisi tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Makanya Allah berfirman tentang orang-orang kafir, kata Allah, "Wan nazi'ati gharqa." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. An-nazi'ati gharqa maksudnya seperti seorang yang tarik busur panah, dia tarik talinya sekuat-kuatnya. Dia tarik dengan sungguh-sungguh supaya anak panah tersebut bisa melesat dengan sekuat-kuatnya. Maka dia tarik. Demikianlah Allah menggambarkan bagaimana malaikat ketika mencabut nyawa orang kafir. Nyawanya sudah bercampur dengan dagingnya dan darahnya, tidak mau keluar. Tapi dia tarik dari ujung kaki keluar untuk keluar dari jasadnya. Makanya disebutkan dalam hadis seperti misalnya jarum atau duri yang masuk dalam as-safut, yang masuk dalam apa? Dalam misalnya karung ya, kemudian sulit untuk ditarik. Kan kalau ditarik keset tertahan dengan karung tersebut. Ditarik sampai harus merobekin karung tersebut. Itu gambaran ruh orang kafir ketika dicabut oleh malaikat. Namun kata Allah, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya kau bisa melihat bagaimana malaikat ketika dalam ghamaratul maut. Dan semakin seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mudah dicabut nyawanya. Allah mengatakan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Sampai dalam hadis disebutkan bagaimana malaikat ruh dikeluarkan seperti qatrah alma kharajat min fifi seperti butiran air yang keluar dari ceret ya. Ketika seorang mengeluarkan air, kemudian tinggal satu tetes, jalan dengan pelan, kemudian keluar di ujungnya. Mudah. Namun apapun yang terjadi, ya sakarat itu ada. Ya. Kematian, ya sakarat adalah muqaddimah daripada kematian. Ya. Sakarat bisa dirasakan demikian juga oleh orang beriman. Nabi SAW merasakan sakarat. Tetapi ketika beliau meninggal dengan tenang. Ya. Meninggal dengan tenang. Tapi kepayahan ketika pas ihtidar, ketika dicabut nyawa, ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Bisa jadi seorang terlihat meninggal tersenyum tapi sungguhnya nyawanya sedang disiksa ya.
Betapa banyak orang dibunuh tiba-tiba, ditembak atau ketabrak, tidak lihat apa-apa. Tapi sungguhnya nyawanya sedang dicabut dengan cara yang Allah kehendaki melalui malaikat-malaikat maut. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kondisi seorang yang akan meninggal, ya. Seperti dalam surat Al-Waqiah kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ya, ketika idza balagatil hulqum, ketika ruh sudah mencapai di kerongkongan, sudah mau dicabut oleh dia dalam kondisi ihtidhar, yaitu mau meninggal, mau dicabut nyawa. Wa antum hina idzin tanzurun, dan ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut ihtidhar, dia mau meninggal dunia, mungkin susah bernapas dan yang lainnya. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tapi kami lebih dekat kepada dia daripada kalian. Maksudnya malaikat-malaikat. Allah menggunakan kami, maksudnya malaikat maut. Kami lebih dekat kepada orang yang mau dicabut nyawanya tersebut daripada kalian yang sedang menyenguknya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tapi kalian tidak melihat kami. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa bahwasanya kalian tidak akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak, kembalikan nyawa orang tersebut jika kalian mampu. Tidak mampu. Dan demikian Allah menggambarkan ketika seorang akan meninggal dunia, dia melihat malaikat maut dengan rombongannya datang menghadirinya, berbicara dengan nyawanya, keluar kamu, tapi orang di sekitarnya tidak ada yang tahu. Perkara gaib. Nyawa dengan malaikat sedang berbicara. Malaikat sedang berbicara dengan nyawanya. Dia sudah tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memandang dan orang-orang sekitarnya tidak tahu apa yang terjadi pada dia. Tiba-tiba nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Qiyamah, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balagatit taraqi." Tatkala ruh sampai ke taraqi. Taraqi itu tulang selangkang, itu sudah mencapai ke leher. Ya. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Maka dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan, maka dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkannya lagi? Enggak ada yang bisa menyembuhkannya. Mau dokter, mau pakar. Wa qila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkannya lagi? Dalam tafsiran yang lain, para malaikat pencabut nyawa, orang ini kafir, mau dicabut nyawa, maka mereka tidak mau cabut. Maka malaikat berbicara di antara mereka. Wa qila man raq. Siapa yang mau cabut ini nyawa? Mereka enggak mau, karena nyawa ini bau busuk. Tidak ada yang cium di sekitarnya. Tapi malaikat mencium ruh ini baunya sangat busuk. Siapa yang bawa ke langit? Tidak ada yang mau. Namun akhirnya harus ada yang bawa. Ini dua tafsiran. Tafsiran pertama, qila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkannya? Enggak ada. Wa qila man raq. Malaikat saling bertanya, siapa yang akan mengangkat rohnya ke langit yang bau sangat busuk dan menjijikkan? Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Sudah, dia tahu bahwasanya dia akan berpisah. Berpisah dari apa yang di sekitarnya. Dia akan meninggalkan alam ini. Dia akan meninggalkan keluarganya. Dia akan meninggalkan harta yang dia kumpulkan selama ini. Dia akan meninggalkan teman-temannya. Dia yakin dia akan meninggalkan ini semua. Ketika dia melihat malaikat akan mencabut nyawanya. Yang tadinya dia ragu. Dia merasa akan hidup lama. Dia merasa akan sembuh. Dia merasa sebab-sebab kesembuhan telah dia miliki. Dengan hartanya, dengan dokter-dokter yang pakar. Namun ketika itu sudah enggak ada perasaan tersebut. Wa dhanna annahul firaq. Dia tahu itu adalah hari perpisahan dari orang-orang yang dia cintai. Dari harta yang dia cintai, dari dunia yang dia cintai. Wal taffatis saqu bis-saq. Maka akhirnya betisnya ditempelkan dengan betis yang lain. Dijadikan, diikat dengan kain kafan, kemudian dibawa untuk dikuburkan. Ya. Kalau kematian sudah datang, maka semuanya akan terasa berat. Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam bait sebelumnya kata beliau, wala huznun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan yang abadi, wala sururun, dan tidak ada kesenangan yang abadi. Manusia tidak ada yang senang terus, tidak ada sedih terus. Di dunia seperti itu, antara senang dan
dan sedih. Di akhirat baru kesenangan abadi. Di neraka baru kesedihan abadi. Di dunia wala huznun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan yang abadi dan tidak ada kesenangan yang abadi. Wala bu'sun 'alaika wala rakhaun. Tidak ada kesulitan yang abadi dan tidak ada ketentraman yang abadi. Dunia tercampur antara ketentraman dan kesulitan. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata beliau, jika kau memiliki hati yang qanaah, yang nerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dan raja dunia sama saja. Dunia, raja dunia ingin punya harta yang banyak supaya dia senang, supaya dia puas. Kalau antum dengan harta yang sedikit sudah puas, kau dengan raja dunia sama saja. Bisa jadi engkau sudah bahagia, sementara orang yang beruang, yang memiliki harta, memiliki kekuasaan tidak bahagia. Kenapa? Dia belum mencapai cita-citanya. Dia belum mencapai jabatan yang dia inginkan. Dia belum bisa menguasai apa yang ingin dia kuasai, sehingga dia belum bahagia. Makanya idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, nerima dengan apa yang Allah berikan, sungguhnya kau dan raja dunia sama saja. Kemudian kata beliau, wa man nazalat bi sahatil manaya. Wa man nazalat bi sahatihil manaya. Siapa yang didatangi oleh kematian, sedang di rumahnya kek, sedang di istananya kek, sedang di kantornya, sedang di kamarnya, sedang di tempat maksiat, sedang dimanapun dia berada. Siapa? Waman nazalat bisahatihil manaya. Siapa yang didatangi oleh kematian, fala ardun taqihi wala sama'u, maka tidak ada bumi yang bisa menaunginya, tidak ada langit yang bisa menaunginya. Siapapun dia. Mau jago ini, mau jago anu, enggak bisa. Wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qada daqa al-fada'u. Benar bumi ini luas, tapi kalau sudah datang kematian, bumi terasa sempit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Benar hartanya banyak, tapi kalau datang kematian, semua tidak ada nilainya. Da'il ayama taqdiru kulla hinin. Biarkan hari-hari melakukan apa yang dia inginkan. Fama yughni anil mauti dawa'u. Kalau sudah datang kematian, tidak ada obatnya sama sekali. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian ayat-ayat, sebagian hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang kematian, maka hendaknya kita waspada ya. Jangan sampai kita lalai. Ya, Rasulullah SAW sudah menyebutkan obat dari kelalaian, obat terbaik yaitu mengingat kematian. Kata Nabi SAW, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhaiqin minal aishi illa wassa'ahu alaih. Tidak seorang pun dalam kesulitan kehidupan kalau ingat kematian jadi lapang. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih, dan tidaklah dalam kondisi lagi lapang kemudian dia ingat kematian kecuali menjadi sempit. Benar, orang kalau hidup susah tapi dia ingat kematian, dia tahu hidup ini cuma sementara sehingga dia mudah menjalaninya, jadi lapang. Rasulullah SAW ketika sedang melihat para sahabat dalam perang Khandaq menggali parit dalam kondisi musim dingin, harus menggali parit berapa kilo dengan luar biasa beratnya, sementara musuh sedang datang untuk menyerang kota Madinah. Dalam kondisi kelaparan Rasulullah SAW berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Udah, kalau kita lihat kehidupan susah lagi, udah kehidupan cuma sebentar. Kita berusaha ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang kaya di surganya lebih kaya dari kita, belum tentu. Kita yang punya harta melihat orang miskin, belum tentu dia lebih hina, bisa jadi lebih tinggi di akhirat kelak. Yang jadi patokan bukan dunia, yang jadi patokan kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Maka siapa yang dalam kondisi sulit ingat kematian, akan lapang baginya. Dan sebaliknya, siapa yang di tengah-tengah kekayaan, mungkin dia punya mobil baru, mungkin dia punya rumah baru, mungkin dia baru beli usaha baru, ingat kematian. Agar dia tahu bahwasanya itu tidak ada nilainya. Kalau dia sudah meninggal, maka itu semua tidak bisa dia bawa dalam apa? Kuburannya. Dia akan pergi sendirian. Semua akan dia tinggalkan. Maka dia akan merasa bahwasanya harta yang dia miliki tadi sempit, tidak ada nilainya. Oleh karenanya ketika seorang meninggal dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatba'ul mayyit salas. Mayat itu diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya dan amalnya. Fayarji al-itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang tinggal 1. Istrinya, anaknya akan meninggalkan kuburan tersebut. Hartanya akan meninggalkan dia. Mungkin budaknya ikut, mungkin diantar pakai mobil yang dia baru beli. Semua itu akan pergi meninggalkan kuburan tersebut. Yang tetap bersama dia hanyalah amalnya. Amal soleh atau amal buruk.
Makanya disebutkan dalam hadis, di antara kesedihan yang dirasakan oleh mayat, benar-benar dia sedang sendirian. Kata Nabi SAW, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, ya, wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'ani alihim atahu malakani faq'adahu. Jika seorang hamba telah dimasukkan dalam kuburan, kemudian orang-orang meninggalkan dia, istrinya, anaknya, ya, teman-temannya, ya. Yang tadi suara isakan tangisan di sekelilingnya. Berapa lama sih? 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam kemudian mereka meninggalkan kuburannya. Yang membuat sedih, Allah menjadikan dia mendengar bunyi sendal yang meninggalkan kuburan tersebut. La yasma'u qur'ani alihim, sehingga dia dengar suara sendal pergi meninggalkan dia semakin jauh. Betapa sedihnya, ya. Betapa sedihnya. Sampai begitu merasakan akan hal ini, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As mewasiatkan, jika saya meninggal kalian jangan dulu pergi sampai seukuran kalian menyembelih seekor onta. Dia tidak ingin sendirian, tapi harus sendiri. Orang-orang pergi dan dia mendengar suara tersebut meninggalkan dia. Betapa kesedihan, dia sadar ternyata dia sekarang sedang sendirian. Yang menemani cuma apa? Amalnya. Oleh karenanya ikhwan, seringlah ingat kematian. Sampai seorang salah mengatakan, aku tidak mau meninggalkan mengingat kematian. Aku takut hatiku rusak. Orang kalau tidak ingat kematian hatinya rusak. Mudah bermaksiat, ya. Mudah melihat apa yang mau dia lihat, ya. Mudah membuang-buang waktu, mudah membuang-buang umur. Dia buang-buang umurnya, dibuang waktunya, ya. Sampai ada perkataan indah dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala bahwasanya 1 detik yang kita lewati di dunia ini balasannya ya mungkin 1 dunia ini di akhirat kelak. 1 detik yang kau ucapkan untuk astaghfirullah, la ilaha illallah, balasannya adalah kenikmatan abadi. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Makanya disebutkan khairun mimma talat alaihi syams. Zikir yang lebih baik daripada dunia ini yang matahari terbit di atasnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kita sekarang kita buang-buang waktu kita. Kenapa? Karena kita tidak ingat kematian. Siapa yang ingat kematian, dia tahu bahwasanya umurnya sedikit, maka usaha tentang akhiratnya akan dia pacu. Umur saya tidak banyak, saya harus melakukan ini, saya melakukan ini. Sehingga dia manage waktunya. Kalau dia bermaksiat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Mau tidak mau kita sering ingat kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ketika Nabi SAW ditanya, Ayul mu'minina akyas, siapa orang yang paling cerdas di antara orang-orang beriman? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mereka adalah yang paling aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanhum lima ba'dal mauti istidadan, yaitu orang yang paling banyak ingat kematian dan yang paling bersiap untuk menghadapi setelah kematian. Ulaikal akyas. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Terakhir, karena sudah waktu azan, kita bicara tentang kematian. Yang lebih dahsyat adalah setelah kematian tersebut. Yang lebih dahsyat adalah setelah kematian tersebut. Kematian adalah pengingat agar kita bersiap untuk yang setelahnya. Benar kematian perih, benar kematian menyedihkan. Siapa yang tidak takut mati? Semua orang tidak suka mati. Makanya kita olahraga, makanya kita makan, makanya kita berobat. Karena kita mau mati, tidak mau berpisah dari istri yang kita cintai, tidak mau berpisah dari anak-anak yang kita cintai, tidak mau berpisah dari orang tua kita. Namanya perpisahan itu adalah kesedihan. Semakin kita mencintai seseorang, maka perpisahan semakin pedih. Subhanallah. Hukum dunia. Kata Jibril kepada Nabi, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa yang kau kehendaki, kau pasti akan berpisah darinya. Semakin Anda mencintai seorang, semakin sedih perpisahan tersebut. Namun itulah yang pasti kita jalani, ya. Yang pasti kita jalani. Oleh karenanya kematian itu tidak enak, tapi ada yang lebih dahsyat, itu apa yang setelah kematian. Maka marilah bersama-sama kita berusaha untuk sering-sering ingat kematian agar kita semangat untuk beribadah. Kalau bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.